Allah menghargai hidup yang berubah ketimbang segudang prestasi tanpa disertai perubahan hidup. Jadi jangan bangga dengan pencapaian saudara. Jangan bangga dengan umur saudara yang sudah banyak. Perubahan hidup akan menjadi yang berharga buat Tuhan. Amin. Amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Shalom buat Bapak Ibu yang saudara yang ikut ibadah online hari ini dimanapun saja berada. Kami sampaikan Tuhan Yesus baik. Dia sudah bawa kita jauh sampai hari ini. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Luar biasa. Bukankah Tuhan itu baik? Amin. Sekalipun masih pakai masker gak apa-apa. Tuhan tetap baik. Amin. Kita sudah sampai di minggu pertama bulan Oktober. Kalau dari jumlah minggu dalam satu tahun, ini adalah minggu yang ke-40 di tahun 2022. Luar biasa, 39 tahun Tuhan, 39 minggu Tuhan sudah sertai kita. Dan kita akan menyelesaikannya menjadi kita yang lebih baik, amin. Nah, minggu lalu Bapak Gembala, Pak Kris sudah sampaikan kita hidup pada perjanjian baru, di mana Yesus sudah tinggal di dalam kita. Dikatakan Roh Kudus ada di dalam kita, dan itu menyatakan, Roh Kudus yang di dalam kita menyatakan rahasia yang tersembunyi, yaitu Christ in you, the hope of glory. Kristus yang di dalam kamu, itu pengharapan akan kemuliaan. Dikatakan juga begini, apakah kita pengikut atau penggemar? Menjadi pertanyaan kita masing-masing, ya kan? Penggemar punya semangat, tapi bersyarat. Apabila tidak menyenangkan, maka kita bisa berhenti mengikuti dia. Penggemar hanya ingin yang menguntungkan dirinya. Jadi di akhir sharing minggu lalu Pak Gembala bilang begini, uji diri kita sendiri. Setelah firman yang kita baca selama ini, apakah kita seorang penggemar atau pengikut? Itu yang saya catat. Nah, pilihannya untuk menjadi pengikut katanya akan menggoncangkan kehidupan. Catat. Pilihan kita untuk menjadi pengikut akan menggoncangkan kehidupan. Yang saya mau tekankan bukan kehidupan orang lain. Kehidupan saudara. Ya kan? Jadi gak seseru kalau kita bilang amin, amin, amin. Kayak lagu tadi bagus sekali, saya diberkati. Amin, 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 amin. Tapi waktu kita masuk dalam kegoncangan dalam kehidupan, kita punya pilihan. Orang akan melihat perbedaan di dalam kita karena tanda-tanda menyertai kita. Jadi kalau kita perhatikan yang disampaikan, kegoncangan dulu baru dapat tanda-tanda. Bukan tanda-tanda lalu hadapi goncangan. Goncang dulu. Jadi jangan takut dengan kegoncangan kehidupan. Tanda, oh ada Marta, shalom. Bapak Ibu, artinya begini Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda dengarkan. Kita tidak akan sama lagi, kita diubahkan dari hari ke hari. Perubahan demi perubahan akan terjadi dalam hidup kita, menjadikan kita, saudara dan saya, dewasa di dalam Tuhan. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang perubahan. Perubahan adalah bagian dari hidup kita.
Kalau saudara perhatikan dunia sekarang diperkenalkan dengan kebiasaan baru, new normal. Sampai disampaikan oleh pemerintah kita harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Artinya kan sesuatu yang baru, belum pernah ada, ini baru. Masa saya harus ke gereja dan memuji Tuhan dengan masker? Tapi akhirnya semua orang menyetujui dan menyesuaikan diri. Yang bagian kita adalah menyesuaikan diri. Jangan salahin orang lain, jangan salahin peraturan, jangan salahin siapapun. Bagian kita menyesuaikan diri. Perubahan, Bapak Ibu Saudara, perubahan bisa baik atau buruk. Seseorang bisa berubah menjadi baik atau lebih buruk. Beberapa orang, termasuk saya, pernah menginginkan perubahan terjadi pada lingkungan atau orang-orang di sekitar kita. Ada yang menginginkan orang lain berubah. Seorang istri ingin suaminya berubah. Seorang suami ingin istrinya dong yang harus berubah. Anak-anak berdoa untuk orang tuanya berubah. Orang tua sebaliknya berdoa bagaimana supaya anak saya berubah. Artinya saya sedang bilang begini, kita cenderung mau yang di luar kita yang berubah. Saya gak perlu berubah. Betes paling baik. Saya gak perlu berubah. Nanti saya jelaskan. Begini loh. Kenyataannya berubah itu ternyata sulit untuk diri kita sendiri. Iya kan? Gini loh, perubahan itu adalah hal yang konstan dalam setiap kehidupan. Hal yang konstan dalam hidup kita adalah perubahan. Perubahan tetap sama walaupun jenisnya bermacam-macam. Kita semua mengalami perubahan. Entah kita cari atau tidak. Kita akan sometimes kita dipaksa untuk berubah. Bapak Ibu Saudara, perubahan itu mengganggu. Terutama bila itu adalah perubahan yang dipaksakan. Ganggu kan? Dipaksakan. Tragedi terjadi pada kita, tapi Bapak Ibu Saudara, kita yang harus belajar bereaksi benar terhadap setiap perubahan. Bereaksi benar terhadap setiap perubahan. Biasanya cara orang bereaksi terhadap perubahan tuh begini, yang saya perhatikan, termasuk saya. Yang pertama, kita menentang apa yang telah terjadi. Yang kedua, kita membiarkan perubahan itu. Saya gak akan berubah. Biar dong-dong saja. Yang berikut, kita memutuskan untuk berubah. Kebanyakan orang sulit mengatasi perubahan yang dipaksakan kepada mereka. Ya kan? Perubahan ternyata berat. Dulu kita sama-sama, sekarang kita berpisah. Dulu dia ada dengan saya. Sekarang Tuhan panggil pulang. Itu perubahan yang dipaksa. Saudara tidak dipersiapkan. Tiba-tiba dia membenci saya. Tiba-tiba dia berpaling dari hati ke hati yang lain. Saudara, enggak. Maksud saya begini loh, sulit untuk kita mengatasi perubahan. Perubahan berat. Kadang sangat berat. Beberapa waktu lalu saya sharing tahun lalu. Adik saya suaminya dipanggil Tuhan karena COVID. Beberapa hari kemudian dia dinyatakan COVID. Lalu dia diasingkan, diisolasi di sebuah tempat penginapan.
Lalu saya telepon dan bertanya kepada dia. Dia bilang begini, berat emang Yud, berat banget. Tapi aku sudah deal dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan begini. Aku terima. Sekarang keputusan kami yang itu sudah lewat. Yang lama sudah berlalu. Yang baru akan kami jelang. Jadi maksud saya berat perubahan itu. Ya kan? Kasih karunia Tuhan Yesus. Dan hubungan kita dengan Tuhanlah yang memampukan kita bisa merubah cara berpikir dan pola kehidupan kekristenan kita. Apa yang baik, apa yang berguna, baru dapat dimengerti di saat kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara hanya akan menyalahkan Tuhan. Gara-gara gini tagal dia nih, tagal mama, tagal orang lain. Lebih parah kalau kita bilang tagal Tuhan. Saudara yang di luar Pulau Ambon, tagal itu karena dia, ya. Jadi begini, saya satu kali saya kemana-mana dengan taksi online. Jadi satu kali saya masuk dan saya drivernya mengeluh begini, dia bercerita dengan saya, Bu, sekarang musim udah lain Bu, udah nggak bisa diprediksi. Saya bilang begitu ya Pak, iya ini kan seharusnya musim panas. Hujan besar Bu, di rumah saya banjir Bu. Ini kan seharusnya, dia lebih tahu yang seharusnya terjadi daripada keadaan sekarang. Lalu saya bilang begitu ya Pak, BMKG udah gak bisa dipercaya Bu. Ramalannya beda dengan kenyataan. Saya bilang lagi begitu ya Pak ya. Saya suka pancing dia untuk bercerita lebih banyak. Supaya paling tidak kalau saya turun bebannya sudah lepas setengah. Jadi terus saya bilang, tapi kan Pak, kalau ini hujan besar, saya harus bayar lebih banyak kepada Bapak. Karena tarif jadi berbeda. Baru bapaknya bilang, iya sih Bu. Artinya kan saya yang harus bayar lebih banyak ketika hujan yang dikeluhkan. Artinya begini saudara, saya ingin menjelaskan perubahan itu cenderung kita tentang. Mau cuaca berubah biarin aja. Nggak usah repot. Bagaimana bereaksi benar terhadap perubahan? Amin. Bagaimana bereaksi benar terhadap semua perubahan? Mari saya mau bilang sama saudara, syukurlah kita tidak sendiri. Kita memiliki mentor dan partner sejati dalam perubahan. Siapa namanya? Yes, Yesus. Kita mempunyai mentor dan partner, kita tidak sendiri. Yesus pribadi yang ahli dalam perubahan. Kemana saja Yesus pergi, Yesus dengan proaktif menyatakan perubahan. Air berubah jadi anggur. Yang buta jadi melihat. Yang lumpuh berjalan. Yang kusta ditahirkan. Masih banyak lagi. Dia bawa perubahan. Dia menyatakan perubahan. Tapi Yesus juga mengalami perubahan yang dipaksakan. Ketika Lazarus meninggal, saya bilang dipaksakan. Yesus kan gak punya hati mau ke rumah Lazarus. Tapi itu kan keluhan, tangisan, ratapan dari keluarganya. Membuat Yesus ibadah, oke, saya ke sana. Ya kan? Ketika Yudas mengkhianati dia, enggak nyangka. Murid terdekatnya menjual dia. Ini kan perubahan yang dipaksakan. Bagaimana Yesus tetap harus mengasihi Yudas dengan segala tindakannya. Dan pada akhirnya ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus bilang begini, sama seperti kita pernah bilang, kalau boleh Tuhan,
cawan ini lalu daripadaku. Iya kan? Saudara pernah dalam doa seperti itu? Tuhan cukup. Gak kuat Bapa. Saya sudah terlalu tersesat. Kalau boleh. Bahkan lebih parah. Kita berdoa kalau boleh dia mati juga Tuhan. Saudara ketawa, saudara tahu. Familiar. Gak apa-apa, kita akan bereaksi. Kita akan belajar bereaksi benar. Amin. Orang mencari perubahan. Ingin perubahan. Tapi kita bahkan berdoa untuk perubahan. Tapi bukan di dalam kita. Yang kita doakan berubah dia juga Tuhan. Beta pulaki ini mestinya berubah. Saya punya anak seharusnya berubah. Kita doakan bahkan berdoa puasa. Saya dengar tadi ada salah satu anak rohani yang bilang dia berdoa keras-keras di jendela supaya tetangga berubah. Berdoa keras-keras di jendela supaya tetangga berubah. Itu kan bukan berdoa, itu suruh orang berubah. Tapi maksud saya begini, saudara akan menemukan betapa sulitnya bagi manusia untuk benar-benar berubah. Enggak mudah. Bapak ibu saudara, berapapun umur saudara, mari saya mau bilang perubahan tidak terjadi begitu saja. Saudara harus mengusahakannya. Saudara dan saya harus mengusahakannya. Ternyata yang saya pelajari begini, ada dua hal yang tidak bisa diubah dalam hidup ini. Mau tahu? Yang pertama itu masa lalu. Masa lalu saudara tidak bisa diubah. Saudara mau mengutuk masa lalu saudara ketika orang tuamu meninggalkan atau apapun cerita hidupmu. Tidak bisa dirubah. Masa lalu tidak bisa dirubah. Yang kedua yang tidak bisa dirubah adalah orang lain. Orang lain tidak bisa dirubah. Dua yang tidak bisa berubah di hidup ini. Masa lalumu dan orang lain. Jadi berhentilah berdoa Tuhan rubah orang lain. Bagaimana kalau kita mulai berdoa, Tuhan rubah saya. Lebih baik saya yang berubah. Sebab kalau saudara mengerti semua yang Tuhan sedang kerjakan, saudara akan melihat persoalan saudara dengan cara yang berbeda. Karena apa? Saudara yang sedang berubah. Amin. Alkitab memerintahkan kita untuk berubah. Tapi tahukah Anda bahwa Alkitab juga memberitahukan bahwa bagaimana caranya untuk berubah. Itu ada di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita bacakan ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bahas satu-satu ayat dulu ya. Nah, Paulus lagi bilang begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, demi kemurahan hati Allah, aku menasehatkan kamu. Kata nasihat dipakai dalam bahasa Yunani, di Alkitab itu adalah parakaleo. Ini menasehatkan. Parakaleo itu artinya memanggil untuk mendekat. Atau mengundang. Jadi Paulus lagi bilang begini, aku menasehati kamu, aku memanggil kamu untuk mendekat. Dengerin ini loh. Dia katakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa
Apa sih artinya hidup? Berarti lagi hidup-hidup begini nih dipersembahkan. Saya suka dengan terjemahan yang aslinya bilang begini. Kata hidup berasal dari kata zao atau zoe. Arti dari kata hidup adalah kehidupan benar, aktif, diberkati, kekal, kuat, dan efisien. Arti kedua dari kata ini adalah kehidupan yang berkualitas dalam karakter dan moral. Kehidupan yang penuh dengan esensi dan etika. Kehidupan yang benar, murni, aktif, terdedikasi untuk Tuhan. Arti zoe adalah kehidupan yang diberkati, kuat, efisien, kekal dalam kerajaan Allah. Jadi arti kehidupan lebih dalam kita bisa mengerti. Artinya semuanya kehidupan yang berkualitas dalam karakter dan moral kan. Kata kudus kan dikatakan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Kata kudus menggunakan kata hagios. Hagios artinya sakral secara fisik. Hagios artinya murni dan bersih dari kedagingan. Hagios artinya sederhana, simple, tanpa celah secara moral atau religius. Arti yang berikut adalah menghargai, membina, merawat kesucian hidup. Paulus lagi ngajak untuk kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Arti berkenan saya suka sekali. Arti berkenan itu adalah begini, sepenuhnya disetujui, diterima dan menyenangkan Tuhan. Bahasa Yunani bilang Eurestos bilang sepenuhnya disetujui, diterima dan menyenangkan Tuhan. Jadi kalau saya bisa rangkum semuanya saudara, ayat ini sedang bilang begini, karena kemurahan hati Tuhan. Paulus bilang begini, saya mengundang kamu saudara-saudara datanglah mendekat. Mempersembahkan hidup yang berkualitas dalam karakter dan moral yang murni dan bersih. Dari kedagingan yang sepenuhnya disetujui, diterima dan menyenangkan Tuhan. Wow, lebih dalam bukan? Kamu harus mempersembahkan hidup yang berkualitas, bersih, murni kepada Tuhan. Ayat berikutnya bilang begini, Roma 12 ayat 2. Tadi saya bilang ada 2 ayat yang menjelaskan ini tentang perubahan. Ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyebutnya dengan perubahan dimulai dari pikiran. Dengan kata lain, Paulus hendak mengajarkan kepada kita bahwa perubahan dimulai dari keputusan dan pertimbangan akal yang diikuti dengan tindakan nyata. Perubahan dimulai dari keputusan dengan pertimbangan akal yang diikuti dengan tindakan nyata. Nggak susah kan? Paulus bilang begini, berubahlah. Jadi kalau kita baca sama-sama ayat ini, yang berubah adalah yang baca. Iya kan? Yang berubah adalah saudara dan saya. Ya kan? Kalau begitu lebih baik berubah mulai dari saya deh. Yang berubah adalah saya dan saudara.
Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah Bapak Ibu, perubahan akhirnya Paulus sedang bilang dimulai dari pikiran saudara. Itu sebabnya isilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mudah berubah. Amin. Mari saya ingin jelaskan begini. Allah menghargai hidup yang berubah ketimbang segudang prestasi tanpa disertai perubahan hidup. Jadi jangan bangga dengan pencapaian saudara. Jangan bangga dengan umur saudara yang sudah banyak. Perubahan hidup akan menjadi yang berharga buat Tuhan. Amin. Untuk mengalami perubahan, saya ulangi lagi, untuk mengalami perubahan kita harus mulai dari pikiran kita. Allah, satu kali lagi saya bilang, Allah lebih menghargai perubahan hidup seseorang daripada prestasi yang dia capai. Kita tidak diubah hanya menjadi pengikut. Kalau kemarin Pak Kris bilang jadi penggemar atau pengikut. Ini saya ingin menjelaskan kita tidak diubahkan hanya menjadi pengikut tanpa berpikir sama sekali. Sebaliknya kita diubahkan dengan mengambil tanggung jawab atas berbagai pemikiran yang kita pilih untuk dipikirkan. Saudara pernah berhadapan atau punya teman yang pikirannya negatif terus. Bangun pagi sudah negatif, berpikir semua negatif. Saudara perlu jauhin. Atau saudara perlu minta Tuhan terus jaga hati saudara. Sebab begini, kalau kamu masuk dengan begini, saya ingat sekali saya baca salah satu pembicara yang luar biasa, Miles Monroe bilang, dia sangat miskin hidupnya, miskin melarat. Sampai satu kali ketika dia umur 13 tahun dia bertanya kepada Tuhan, God, kenapa aku miskin? Tuhan bilang, karena pikiranmu miskin. Wow. Artinya kan perubahan dimulai dari pikiranmu. Amin. Perjuangan dan pertempuran adalah untuk fokus kepada pikiranmu sendiri atau kepada firman Tuhan. Jadi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini saudara sedang berdoa untuk orang lain berubah, saya harapkan berhenti berdoa begitu. Mulailah dengan mengatakan, Tuhan, bagian mana lagi dari saya yang harus berubah? Supaya saya bisa menerima banyak hal di depan saya dengan hati lapang. Jadi Bapak Ibu Saudara, seluruh proses perubahan ternyata disingkat dalam ayat ini. Ayat tadi, ya kan? Paulus bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya mempelajari kata serupa dalam bahasa Yunani, memakai kata sisematiso. Sisematiso itu bilang begini, jangan jadi serupa, jangan menyelaraskan diri, jangan tunduk atau jangan mematuhi, jangan menjadi satu kesatuan, jangan memiliki pola yang sama dengan cara berpikir dan karakter dunia. Dia bilang ini, tapi berubahlah. Kata berubahlah itu semua sudah tahu. Metamorfo. Ya kan? Metamorfose. Kita tahu kan perubahan itu. Artinya berubah kepada sebuah bentuk lain. Berubah kepada sebuah bentuk lain. Akhirnya gak sama lagi. Artinya tidak seperti ini lagi. Berubah kepada bentuk yang lain. Atau transformasi. Itu arti kata berubahlah. Dikatakan oleh pembaharuan budimu.
Pembaharuan artinya begini, pembaharuan memakai kata anakainosis. Perubahannya, pembaharuannya begini. Itu sama dengan metamorfo, renovasi, atau perubahan total untuk menuju sebuah hal yang lebih baik. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, perubahan total untuk menuju sebuah hal yang baik. Enggak mungkin sebuah hal yang tidak baik. Perubahan yang Paulus katakan ke arah yang lebih baik. Amin. Dia bilang gini, pembaharuan budi kamu. Budi, saya tidak bahas orang yang namanya budi. Tapi ini loh arti budi. Budi dalam bahasa Yunani memakai kata nous. N-O-U-S. Budi, kan kita rasanya saya ketika berpikir budi itu singkat sekali. Padahal budi mengandung arti kata begini, intelektualmu, kejernihan pikiran, pengertian dan pemahaman, kesadaran. Budi mengandung arti penilaian perasaan, kehendak atau tujuan. Budi maksudnya adalah cara berpikir, cara menimbang, cara menilai atau menghakimi. Budi artinya cara berpikir saudara, cara menimbang saudara, cara menilai saudara. Jadi pembaharuan budi, pembaharuan cara pikir saudara, cara saudara menimbang, cara saudara menilai, cara saudara menghakimi orang lain. Paulus bilang berubahlah. Budi kamu tuh harus berubah. Amin. Supaya berkenan kepada Allah. Berkenan kita pasti tahu. Tapi saya akan jelaskan. Berkenan memakai kata euaristo. Tadi kayaknya sudah ya. Berkenan artinya sepenuhnya disetujui dan diterima dan menyenangkan Tuhan. Jadi pembaharuan cara berpikir saudara yang murni secara intelek itu sepenuhnya disetujui dan bisa diterima dan ternyata menyenangkan Tuhan. Karena dia bilang begini, apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan yang sempurna itu apa sih saudara? Sempurna di bahasa asli menggunakan kata teleios. Teleios adalah berasal dari kata telos. Telos artinya sempurna itu artinya usia penuh. Sempurna, dewasa, mencapai akhir atau sebuah tujuan. Jadi mencapai akhir pada sebuah tujuan dan dikatakan benar, sempurna itu benar. Sempurna itu selesai. Ya kan? Artinya batas di mana sesuatu berhenti. Kalau saya rangkum semuanya Bapak Ibu, arti dari ayat ini bilang begini, janganlah kamu menyelaraskan atau menjadi sama dalam pola pikir dengan dunia. Tapi berubahlah pada satu bentuk yang lebih baik. Secara intelektual, kejernihan berpikir. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak, tujuan, tekad, apa yang baik. Yang sepenuhnya disetujui dan diterima dan menyenangkan Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau Bapak Ibu suka baca dari terjemahan lain, The Passion bilang begini untuk ayat yang sama dari pasal 12, Roma 12 ayat 2. The Passion Translation bilang begini, lebih jelas. Berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Tapi biarlah
kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaharuan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Bapak, Ibu, Saudara, perubahan memang tidak mudah. Perubahan tidak cepat, tapi itu berharga. Kalau saudara masih sama dengan saudara yang kemarin, saudara salah. Ada yang salah dengan saudara. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah sampai pikiranmu berubah. Amin. Enggak ada yang berubah sampai pikiran saudara berubah. Hendaklah saudara dewasa dan penuh dengan karakter Kristus. Amin. Yang terakhir, saudara dan saya akan menjadi orang yang berbeda. Semua perubahan akan membuat saudara menjadi orang yang berbeda. Dan berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Ada 3 hal yang perlu dimengerti sehingga kita mampu menerima perubahan. Ini bagian yang terakhir, ada 3 hal yang perlu dimengerti. Yang pertama, perubahan hidup adalah keharusan. Artinya, jika saudara tidak berubah, maka hidup kita tidak akan berkembang dan maksimal untuk menerima berkat baru. Saudara yang harus menerima memiliki paradigma yang baru. Amin. Yang kedua, poin yang kedua, perubahan hidup menuntut satu tekad, meninggalkan hidup yang lama. Perubahan hanya akan terjadi ketika kita melangkah keluar dari zona nyaman kita. Tuhan telah memilih dan menetapkan hal yang terbaik, bahkan lebih baik dari yang Anda pikirkan. Tapi jika Anda tidak melangkah untuk meraihnya, Anda tidak pernah dapatkan hal itu. Jadi intinya saya mau bilang yang ketiga nanti saya bilang. Perubahan hidup yang ketiga. Perubahan hidup dapat terjadi jika kita jadikan Yesus Kristus penguasa dalam hidup kita. Amin. You will never be the same. Saudara tidak akan jadi sama lagi. Perubahan hidup yang sesungguhnya tidak bersifat sementara. Saya bilang tadi kamu tidak akan sama lagi. Tetapi terus menerus. Anda akan jadi orang yang berbeda. Perubahan hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika engkau menjadikan Yesus penguasa, artinya saudara dan saya, kita sedang menundukkan hati kita pada Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan jadi dan memimpin hidup kita. Jadi kalau hari ini saudara sedang bergumul dan berdoa mengharapkan orang lain berubah, saya mau bilang bertobatlah, berhentilah, mulailah dari kita. Mulailah dari saudara. Kalau saudara keberatan dengan orang tua yang tidak rohani, orang tua yang terus maki, orang tua yang selalu mengutuk saudara, doakan Tuhan beri hati saya untuk bisa menerima banyak hal. Hari ini saya cuma mau bilang ini, selamat mengalami perubahan. Saya panggil tim worship ke depan. Saya kutip satu quote dari satu pembicara yang saya sering dengarkan, A.R. Bernard. Beliau bilang begini tentang perubahan. Semua perubahan dimulai dengan keputusan
Setelah keputusan dibuat, disiplin menjadi jembatan antara keinginan dan pencapaian. Bapak, Ibu, Saudara, selamat berubah. Kita akan berubah, tidak akan sama lagi. Amin.